Perusahaan listrik ini adalah salah satu perusahaan terbesar kedua yang ada di wilayah Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor bagian barat. Di mana perusahaan ini bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga air. Sedangkan air untuk memutar mesin turbinnya itu memerlukan sebuah arus air yang cukup besar. Air tersebut saat ini diperoleh dari kali atau sungai muara. Dilihat dari sisi positifnya, perusahaan ini juga membawa dampak baik sekali untuk perekonomian masyarakat, salah satunya dengan merekrut karyawan lokal atau warga masyarakat sekitar untuk dipekerjakan di perusahaan tersebut, meskipun tidak seluruhnya warga masyarakat merasakan bekerja di perusahaan tersebut. Namun sayang, tidak ada perusahaan yang sempurna, di mana ada sisi positif pasti ada sisi negatifnya. Ternyata dampak buruknya sangat merugikan sekali bagi warga masyarakat sekitar. Belum lama ini ada 2 warga masyarakat meninggal dunia karena hanyut ke jalur air waterway milik perusahaan tersebut. Perusahaan diduga lalai karena tidak mengindahkan sistem keamanan di area waterway, tidak dipasangnya pagar pembatas dari besi dan juga coran penutup jalur air, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Dari kejadian korban peristiwa pertama, warga masyarakat sudah meminta perusahaan agar segera menutup jalur air waterway dengan coran, dan juga memasang pagar pembatas dari besi, namun belum juga terrealisasi. Buntut dari kejadian tersebut, akhirnya memancing munculnya anggota Dewan DPRD Kabupaten Bogor dan juga para aktivis yang kemudian memberikan peringatan keras terhadap pihak perusahaan. Kali ini saya akan coba menuju lokasi tempat kejadian di mana seorang warga terseret oleh arus waterway ya. Lokasinya itu di Kampung Muara, Desa Cibunian. Kita akan coba setar di Desa Asmara ya, tepatnya di Pasar Purabakti. Kita akan coba menuju lokasi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, beginilah situasi dan kondisi Pasar Purabakti, Desa Ciasmara ya. Masuknya ke arah kiri ya jalurnya. Lokasi rumah duka ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi disinilah lokasi rumah duka. Kita akan coba naik ke rumahnya, seperti apa situasi dan kondisinya. Nah ini arah ke Pasar Purabakti, sedangkan ke sana arah ke Cianten ya, Garehong. Nah ini rumah duka teman-teman. Saat ini sedang dibersihkan sama pribuminya. Jadi seperti inilah situasi rumah duka. Ini ada terpal. Mungkin tadi ada banyak tamu dan mungkin nanti malam akan diadakan zikiran atau tahlilan ya. Oh ini teman-teman, ternyata di belakang ini adalah kuburan dan itu adalah
kuburan almarhum ya. Tidak jauh dari rumahnya Bapak almarhum. Saat ini situasi rumah sudah kelihatan sepi ya, mungkin pada istirahat. Bapak teh nuju naon eta hari teh Kang Ibli? Nuju kerja. Kerja. Eta teh karena emang boga penyakit apa memang insiden kecelakaan? Insiden kecelakaan. Tanggung jawab dari perusahaan seperti apa Kang Ibli? Tanggung jawabnya ya seperti sembako itu. Intinya bukan dari keluarga saya aja, berarti Mewakili semua warga. Mewakili semua warga dari Muara, khususnya Muara ya. Minta dipagar, pagar besi permanen kalau perlu. Iya, tanggapan dari perusahaan apa? Siap katanya. Siap. Oke, baik Kang Kipli, hatur nuhun ya. Oke teman-teman, ikuti saya terus ya. Kita akan coba ke lokasi. Dari kejadian kemarin, warga masyarakat sekitar meminta dan menuntut kepada perusahaan agar jalur waterway ini dibuatkan sebuah pagar dan di atasnya itu dicor ya, sehingga warga sekitar merasa aman. Dan dapat dilihat di sini, jalan di sini sangat becek sehingga warga masyarakat mungkin kebanyakan akan lewat di pinggir waterway ini. Dan sampai saat ini perusahaan hanya membuat sebuah pagar yang terbuat dari jaring seperti ini, teman-teman. Tiangnya pun dari bambu, pagarnya dari jaring seperti ini. Menurut saya ini kurang aman ya, masih belum aman menurut saya. Jadi perusahaan belum sempat membuat pagar besi atau coran yang diminta oleh warga masyarakat tentunya. Intinya pagar yang dibuat oleh perusahaan ini masih belum aman karena terbuat dari sebuah jaring dan tiangnya dari bambu. Ini masih berbahaya teman-teman. Teman-teman, ini adalah lokasi di mana mayat almarhum ditemukan ya. Jadi menurut informasi yang saya dapat barusan dari warga, korban ditemukan di sekitaran sini, area sini, dekat dengan jembatan itu. Jadi evakuasi korban pada saat itu malam hari, sekitar jam 9 lewat. Dan sekarang saya akan coba ajak teman-teman sekalian untuk menuju ke titik lokasi di mana si bapak almarhum ini atau korban ini terjatuh. Menurut sumber informasi yang saya dapat dari warga sekitar. Jadi teman-teman, menurut informasi yang saya dapat, si bapak ini almarhum atau si korban ini kemungkinan besar terjatuh di jembatan ini pada saat beliau sedang mengangkut batu ya, karena pekerjaan beliau itu kata warga setempat yaitu sebagai tukang batu, tukang bawa batu ya. Nah ini di depan mungkin adalah salah satu batu-batu beliau ya. Terus beliau nyebrang ke jembatan ini dan rencananya akan dibawa ke bawah untuk pembangunan benteng sawah kalau nggak salah, atau mungkin benteng kebun ya. Jadi ini adalah titik yang diduga atau jembatan yang diduga pada saat korban terjatuh, sehingga si korban terbawa hanyut oleh jalur waterway ini. Oke teman-teman, saya himbau kepada warga masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun adik-adik, ketika rumahnya kebetulan dekat dengan jalur waterway atau dekat sungai atau dekat kali, dihimbau, diingatkan agar selalu berhati-hati. Jangan bermain dekat air, apalagi pada saat musim hujan dan ketinggian air cukup tinggi atau cukup deras airnya ya. Ini sangat berbahaya. Oke, dan satu lagi teman-teman, sepanjang jalur waterway ini sepertinya saya tidak melihat adanya tangga untuk turun ke bawah ataupun untuk naik ke atas ini. Warga masyarakat ketika akan mengevakuasi atau siapapun yang akan mengevakuasi
sesuatu yang ada di dalam jalur waterway ini sangat sulit. Dia harus loncat ke bawah dan naiknya pun harus sebisa-bisanya dia gitu. Sangat sulit sekali ya. Harusnya ini diperhatikan juga oleh perusahaan, dibuatkan tangga untuk turun dan juga tangga untuk naik. Kalau di perusahaan-perusahaan biasanya disebut sebagai tangga evakuasi ya. Di sini ada satu batang atau ya betul, satu batang besi. Ini cukup membantu ya. Kalau seandainya misalnya ada seseorang yang hanyut, yang masih sadar atau masih dalam kondisi sehat, dia bisa tertolong nih. Di sini masih bisa tertolong dengan besi yang ada di jalur waterway ini. Tapi kalau yang sudah tenggelam sih nggak bakalan ya. Cuman ini satu-satunya alternatif untuk menyelamatkan diri. Ini salah satunya besi yang bisa menyelamatkan seseorang ketika terhanyut di waterway ini. Dan perlu kita waspada juga teman-teman sekalian, di bawah waterway ini ternyata banyak sekali pemukiman warga. Lihat di bawah tuh. Ini semua pemukiman warga yang sangat rawan ya terhadap banjir atau longsor menurut saya teman-teman. Ini sangat berbahaya sekali teman-teman ya buat warga masyarakat. Jadi dihimbau untuk selalu hati-hati ini. Saya dapat lihat ini warga masyarakat banyak sekali ini di sini rumah-rumahnya ya. Coba kita akan lihat ya ke bawah rumah-rumah warga. Ini kalau seandainya air meluap, air misalnya nauzubillah min dzalik ya, tembok ini tidak kuat menahan arus air, ini akan berdampak pada warga masyarakat yang ada di bawah tentunya. Ini sangat berbahaya sekali teman-teman, orang-orang yang ada di bawah jalur waterway ini. Kita lihat pemukiman warga di bawah sini cukup padat ya. Kesana masih ada lagi. Ini panjang sekali ini pemukiman warga. Ini kalau hujan menurut informasi dari warga, bisa mengakibatkan banjir lokal atau banjir kecil ya. Tapi kalau kecil juga, kalau seandainya ini terus menerus hujan, berbahaya teman-teman. Lihat ini pemukiman warga, bahaya sekali. Ya Bu Mina kan di bawah jalur waterway Bu Nur. Kira-kira Bu Nur takut enggak sih? Sieun tuh sih? Ya takut Pak di sini kalau ya? Hujan gede gitu. Takut kan para listrik takut air meluap. Kalau hujan suka ada luber-luber nggak Bu? Iya kalau hujan besar mah suka ada air ke sini ya. Oke. Terus Bu, ada niatan pindah tuh sih Bu? Enggak ya? Enggak ada niat pindah. Soalnya kan ini bahaya Bu, di atas kan jalur waterway Bu. Iya. Aduh. Enggak ada niatan untuk pindah ya Bu ya, tetap bertahan Bu ya. Ya bertahan aja. Mudah-mudahan Ibu ya selamat, mudah-mudahan Allah selalu melindungi warga sekitar ya Bu ya. Ya. Makasih banyak Bu ya. Ya teman-teman, bisa dapat kita lihat di sini pemukiman warga banyak sekali ya di bawah jalur waterway. Lihat di bawah jalan pun masih ada banyak rumah warga. Dan sampai ke sana, ke ujung sana, saya nggak bisa langsung ke sana karena kapasitas memori HP juga terbatas. Intinya di bawah jalur waterway ini banyak sekali pemukiman warga ya, sehingga bisa mengancam keselamatan warga masyarakat di sekitar sini tentunya. Saya khawatir ini. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan semua warga di sini dilindungi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut informasi, air katanya suka meluap pada saat hujan ya. Semoga saja perusahaan dapat memperhatikan safety-nya, dapat memperhatikan kekuatan dari tembok yang ada di jalur waterway tadi ya, sehingga tidak mengancam keselamatan warga masyarakat yang ada di sekitar sini tentunya. Kami dari kru Humas Pamijahan menginformasikan buat Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.